semester ekologi. Tema yang kami ambil adalah isu lingkungan pengelolaan sampah di restoran Mahavira Duta Maitreya Kata. Sebelum masuk ke topik, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama adalah Fani Margareta, Evelyn, saya sendiri Agustina, dan Yeni. Oke, tahap-tahap yang akan kami jelaskan adalah pertama tentang definisi sampah, terus kedua jenis sampah yang ada di restoran Mahavira Duta Maitreya, yang ketiga adalah sistem pengelolaan sampah yang ada di restoran, dan diakhiri dengan kesimpulan. Oke, baiklah, mari kita masuk ke dalam topik pembahasan sampah. Sampah itu apa sih? Yang menurut kelompok kami, sampah itu adalah benda atau sisa hasil produksi dari kegiatan manusia yang umumnya tidak akan dipakai lagi. Ya, ini contohnya teman-teman, seperti botol, plastik makanan, dan kardus. Ini merupakan contoh dari sisa hasil produksi manusia, yaitu sampah. Next. Berikutnya adalah masalah sampah. Seperti kita tahu pada pembahasan sebelumnya bahwa sampah itu merupakan sisa aktivitas manusia. Tapi teman-teman tahu nggak sih, menurut data sumber Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, produksi sampah Indonesia pada tahun 2019 mencapai 67 juta ton. Jumlah ini naik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 64 juta ton. Ini berarti produksi sampah yang ada di Indonesia semakin naik dan berada pada level yang mengkhawatirkan. Berikutnya adalah masalah sampah itu ternyata tidak hanya ada di Indonesia saja, teman-teman. Ternyata bisa kita lihat negara penyumbang sampah, contohnya sampah plastik terbesar di laut. Pertama ada negara Cina, yang kedua adalah Indonesia. Berikutnya, oke, masalah yang ditimbulkan oleh sampah itu apa sih? Pertama, dari pencemaran udara. Kedua, pencemaran air. Ketiga, pencemaran tanah. Keempat, bukan hanya memberikan pencemaran kepada lingkungan, ternyata membawa dampak buruk bagi kesehatan kita. Terus yang kelima itu adalah merusak keindahan estetika lingkungan. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Evelyn. Oke, bersama saya Evelyn, saya akan menjelaskan bagian yang kedua, yaitu sampah di restoran Mahavira Duta Maitreya. Nah, restoran Mahavira Duta Maitreya itu berlokasi di mana sih? Lokasinya di Jalan Laksamana Bintang, Sungai Panas, Kota Batam. Nah, merupakan rumah makan terdepan terbesar loh di Batam. Habis itu dikelilingi oleh sekolah Maitreya Wira dari TK, TK, SMP, SMA, SMK, dan bahkan universitas. Nah, rumah makan Mahavira Duta Maitreya itu dikelilingi oleh sekolah, klinik kesehatan, dan merupakan destinasi wisata favorit di Kota Batam. Nah, dikarenakan aktivitas yang tinggi di restoran Mahavira Duta Maitreya, sehingga menyebabkan sampah yang cukup tinggi loh. Nah, jenis-jenis sampah apa sih yang ada di restoran Mahavira Duta Maitreya? Yaitu sampah anorganik. Sampah anorganiknya mencapai 30%, yang terdiri dari kardus, derijen saus, botol, kaca, bungkusan plastik, pakan telur, derijen minyak, wadah mayones, karung
mencapai 70%, yaitu sisa sayur, sisa tangkai, kulit buah, habis itu kulit wortel, kentang, kulit telur, bangkai cabai. Nah, seperti di gambar ini ya, ada sisa kulit buah dan sayurnya. Itu ada kulit kentang, ini ada sisa sayur. Nah, sampah organiknya ada sampah deterjen, kardus, dan plastik. Itu ada kardus-kardusan gitu ya. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Yeni. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas bagaimana sistem pengelolaan sampah di restoran Mahawihara Duta Maitreya Batam. Pertama-tama mari kita lihat restoran Mahawihara Maitreya Batam, mereka menerapkan sistem 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Apa sih reduce itu? Yaitu dengan penggunaan yang sewajarnya dan seperlunya saja, atau mengurangi penggunaan sumber daya alam atau barang-barang yang juga berarti akan mengurangi jumlah sampah. Yang kedua, reuse, yaitu pengulangan kembali sampah yang masih bisa dapat dipakai kembali, seperti botol yang bisa dimanfaatkan menjadi botol air minum. Dengan cara ini akan memperpanjang umur atau nilai pakai dari plastik tersebut, sehingga dengan demikian diharapkan dapat mengurangi produksi sampah. Yang selanjutnya adalah recycle, yaitu adalah dengan mendaur ulang sampah yang masih bisa, seperti salah satunya sampah organik juga bisa di recycle loh teman-teman. Baiklah, selanjutnya sampah organik, jenis organik ini adalah jenis sampah yang bisa membusuk, ya, seperti sisa sayur, kulit kentang, kulit wortel, gitu. Jadi jenis sampah-sampah seperti ini tidak langsung dibuang, tapi mereka sampah-sampahnya akan dikumpulkan dan akan dibuat kompos. Nah, jadi kompos ini nantinya akan dikirim ke Pulau Kompor. Di sana ada perkebunan dan akan dijadikan pupuk organik di sana. Ya, seperti teman-teman lihat ya di gambar, seperti gambar yang pertama di atas ini, jerigen-jerigennya itu nanti sampahnya akan dimasukin ke sana. Nah, terus nanti akan diangkut dengan truk ke Pulau Kompor yang ada di Balerang, Jembatan 6, Balerang. Cara yang kedua adalah dengan pembuatan ekoenzim. Nah, selain diolah untuk pembuatan kompos, juga dibuat untuk ekoenzim yang digunakan untuk berbagai keperluan restoran, seperti digunakan sebagai pengganti sabun cair, pembersih lantai, ya, untuk mencuci sayur yang dapat membuang zat pestisida yang terdapat dalam sayuran, dan juga untuk pencampuran ekoenzim dan untuk mencuci peralatan dapur yang berminyak. Selain itu juga digunakan untuk mencampur ke dalam sabun cuci piring yang dibuat sendiri oleh pihak restoran. Baiklah, mari kita lihat inilah pembuatan ekoenzim yang terdapat di restoran Mahawihara Duta Maitreya. Di sini bahan-bahan yang dipakai itu biasanya dari sampah organik, ya, seperti kulit buah, sisa dari jus, terus tangkai-tangkai sayur, itu juga semuanya. Ini gambar yang paling atas, setelah dibuat akan didiamkan selama 3 bulan baru bisa dipakai. Baiklah, setelah mengetahui tentang pengolahan sampah organik, mari kita lihat bagaimana Wihara restoran mengelola sampah organik. Yang pertama adalah kardus. Jadi jenis kardus dan papan-papan telur itu nantinya akan dikumpulkan oleh manajemen dapur. Nanti setelah dikumpulkan, nanti akan dijual kembali.
Terus yang kedua, durian saus dan durian minyak, kecap, dan sebagainya biasanya digunakan kembali sebagai tempat air minum atau wadah sebagai tempat wadah air engine. Bisa juga dikumpulkan dan juga dijual. Kemudian ada jenis botol kaca, biasanya ini sisa dari bekas cuka, botol cuka, botol minyak jen juga sama. Nantinya juga akan dikumpulkan, sampah-sampah jenis ini dikumpulkan, juga nanti akan dijual oleh pihak manajemen. Selanjutnya adalah karung beras. Nah, kalau untuk karung beras biasanya dimanfaatkan dijahit lagi, jadi masih bisa digunakan sebagai kantong. Jadi kantong ini nantinya diharapkan pelanggan yang berbelanja bisa kembali menggunakan kantong ini. Jenis yang kelima adalah wadah plastik. Biasanya wadah plastik mayones, wadah abon. Nah, ini juga kembali dimanfaatkan kembali sebagai tempat penyimpanan gula, garam, dan untuk keperluan lainnya. Nah, ada jenis terakhir nih, yaitu adalah kantong belanja plastik. Biasanya kalau pihak restoran membeli sayur di pasar, biasanya kan ada dipakai plastik yang besar. Nah, biasanya plastik ini setelah dipakai diapakan? Yang pertama adalah akan dikumpulkan dan akan digunakan jika dalam kondisinya masih bagus itu sebagai tempat keranjang sampah, ya, seperti yang ini teman-teman lihat. Ini adalah bekas kantong belanja dari pasar, biasanya kan besar-besar, bisa buat tempat alas sampah, keranjang sampah gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah jenis kantong bungkus mie telur biasanya, atau kantong kemasan resin dan garam. Kalau untuk jenis sampah yang ini biasanya pihak restoran mengumpulkannya, terus nanti akan diangkut ke lokasi di punggul sana. Dalam 1 minggu, petugas kebersihan akan datang mengangkut sampah 2 kali dalam seminggu. Baiklah, saya menjelaskan sampai di sini. Selanjutnya akan ada teman saya, Fanny Margareta, yang akan melanjutkan. Oke, halo Pak, saya Fanny Margareta dari Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin dengan NIM 2017-15-1035. Nah, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari kelompok kami mengenai pengelolaan sampah yang ada di restoran Mahaviara Duta Maitreya. Nah, kesimpulan yang kami dapat itu berdasarkan pengamatan langsung dari lapangan, kami dapat menyimpulkan bahwa restoran Mahaviara Duta Maitreya memiliki pengolahan sampah yang tergolong baik. Dan lalu Mahaviara Duta Maitreya juga memiliki sistem pengolahan sampah sendiri, dan juga mereka menerapkan dan merujuk pada pengelolaan sampah 3R atau reduce, reuse, dan recycle dalam beberapa kegiatan pengolahan sampahnya, dan mengusahakan agar sampah-sampah ini tidak hanya dibuang begitu saja, tapi juga dapat berguna kembali. Meskipun begitu, ada satu hal yang kami sayangkan atau disayangkan dari sistem pengolahan tersebut, yaitu Mahaviara Duta Maitreya belum memiliki sistem alat atau teknologi untuk mengelola sampah plastik kemasan sekali pakai, sehingga ada penanganannya hanya mengandalkan pihak petugas kebersihan yang dijadwalkan seminggu 2 kali untuk diangkut ke Punggur. Dan lalu dari kelompok kami menyarankan dan memberikan saran untuk pengolahan sampah di restoran Mahaviara Duta Maitreya itu, alangkah lebih baik dan baiknya ke depannya pihak restoran di bidang bersangkutan dapat memiliki sistem pengolahan alat atau teknologi untuk mengelola sampah plastik kemasan sekali pakai seperti bungkus plastik mie, bungkus plastik garam, dan lain-lain. Dan kami juga berharap semoga ke depannya pihak manajemen di bidang bersangkutan dapat juga memiliki sistem yang lebih baik lagi ke depannya. Nah,
Sekian presentasi dan penjelasan tentang pengelolaan sampah di Mahaviara Duta Maitreya dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan teman-teman semua untuk menambah ilmu pengetahuan. Terima kasih.